Asuransi sebagai sebuah perjanjian juga tunduk kepada pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sah perjanjian. Syarat sah perjanjian semuanya pasti sudah hafal ya. Karena ini dari mulai hukum perdata 1, hukum perdata 2, hukum perdata 3 pasti membahas tentang syarat sah perjanjian. Yang pertama, sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Dalam perjanjian asuransi disebut sebagai offer and acceptance. Menawarkan dan penerimaan. Jadi kalau dari 1320 kita mau lihat apakah perjanjian asuransi ini sudah memenuhi 1320. Yang kedua, cakap berbuat hukum atau cakap melakukan suatu perikatan. Dalam perjanjian asuransi disebut sebagai competent parties. Bagaimana dengan anak-anak yang juga menjadi para pihak dalam asuransi? Nah, berarti anak-anak masih dalam pengampuan orang tuanya. Ya. Yang ketiga, suatu hal tertentu dalam perjanjian asuransi disebut sebagai consideration. Yang keempat, suatu sebab yang halal atau kausa yang halal. Perjanjian asuransi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak boleh bertentangan dengan norma kesusilaan dan ketertiban umum. Kalau dalam perjanjian asuransi, ini ada pada klausula legal object. Nah, tidak semua jenis asuransi itu diterima di Indonesia atau boleh diasuransikan. Contoh misalnya asuransi Indonesia tidak boleh membuat klausula yang melindungi yang mengalihkan risiko berupa anggota tubuh. Semuanya pasti sudah tahu kalau pemain sepak bola ya, kalau nggak salah David Beckham itu mengasuransikan kakinya. Berapa miliar gitu ya. Nah, itu kan anggota tubuh yang diasuransikan. Nah, Indonesia tidak ada itu asuransi anggota tubuh itu tidak ada. Gitu ya. Kemudian ada lagi artis Pamela Anderson mengasuransikan buah dadanya. Nah, ini juga tidak ada di Indonesia, tidak ada asuransi untuk anggota tubuh. Nah, jadi tidak semua resiko berdasarkan Undang-Undang Asuransi Indonesia itu dapat dialihkan ke penanggung atau ke perusahaan asuransi. Nah, itu ya. Kemudian asuransi juga tunduk pada asas-asas dalam KUH Perdata. Jadi asuransi sebagai sebuah perjanjian juga tunduk kepada asas satu, kebebasan berkontrak. Yang kedua, asas konsensualisme. Yang ketiga, asas pacta sunt servanda. Dan yang keempat, asas itikat baik dilengkapi dengan asas kepribadian. Nah, inilah asas-asas yang harus ada di dalam sebuah perjanjian asuransi. Asas kebebasan berkontrak diatur di 1338. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Tetapi, meskipun
para pihak ini dalam membuat perjanjian itu bebas menentukan isi perjanjian dan harus patuh seperti mereka mematuhi sebuah undang-undang, ada pembatasannya. Pembatasannya di pasal 1337, bahwa kebebasan menentukan isi perjanjian dibatasi oleh sebab yang terlarang, yaitu apabila dilarang oleh undang-undang atau berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Jadi tidak bisa misalnya asuransi terhadap risiko perjudian. Nah, jelas ini perjanjian yang tidak memenuhi syarat sah perjanjian ya, dari kausa yang halal. Karena perjudian merupakan perbuatan yang dilarang dalam KUHP. Saya mau berjudi nih, untuk menghindari risiko kerugian, saya mau asuransikan, ya itu tidak bisa. Nah, jadi kebebasan dalam membuat isi perjanjian itu dibatasi oleh 1337, tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, artinya tidak dilarang dalam sebuah undang-undang tertentu, juga tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan ketertiban umum. Nah, kemudian asas konsensualisme 1320. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Ini syarat sah perjanjian ya, sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Dikenal juga sebagai asas otonomi konsensualisme. Ini asas yang sangat penting yang ada di dalam sebuah perjanjian. Oh, sorry, bentar. Oke. Oh iya, ada 16 yang belum di-admit. Saya nggak lihat. Udah semua? Udah ya? Ya, baik. Ya, selamat bergabung kembali. Mohon maaf saya tadi tidak lihat ya, kalau ada mahasiswa yang belum di-admit. Jadi untuk yang baru bergabung sekarang nanti bisa lihat rekamannya ya, rekaman perkuliahannya di awal tadi. Nah, kita lanjutkan. Asas Pacta Sunt Servanda. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Jadi ini ada dua asas yang tercantum di dalam asas Pacta Sunt Servanda. Yang pertama asas kebebasan berkontrak dan asas Pacta Sunt Servanda itu sendiri. Jadi kalau perjanjiannya sudah sah, sudah memenuhi semua syarat sah perjanjian, maka perjanjian tersebut berlaku seperti undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Kalau undang-undang ini yang harus patuh adalah seluruh warga negara Indonesia, maka kalau perjanjian yang patuh para pihaknya saja, gitu ya. Kalau undang-undang itu berlaku harus dipatuhi oleh seluruh warga negara Indonesia dan perjanjian harus dipatuhi oleh para pihaknya saja, maka ketidakpatuhan warga negara Indonesia terhadap undang-undang ada sanksi hukumnya, dan ketidakpatuhan para pihak terhadap perjanjian yang sudah mereka buat itu juga ada konsekuensi hukumnya. Tapi berbeda konsekuensi hukumnya. Kalau konsekuensi hukum akibat ketidakpatuhan warga negara terhadap undang-undang itu bisa pidana penjara dan atau denda, maka ketidakpatuhan para pihak terhadap perjanjian yang sudah disepakati oleh mereka, itu konsekuensi hukumnya adalah digugat dalam bentuk gugatan ganti rugi. Jadi nggak ada gugatan pidana, tidak ada tuntutan pidana ya. Nah, ini dia.
Kalau ranahnya hukum perdata, ya perdata saja. Merupakan bentuknya bisa merupakan gugatan ganti rugi. Jadi tidak boleh perkaranya perdata, tapi tuntutannya pidana. Orang tidak bayar hutang itu merupakan ranah hukum perdata, jadi tidak bisa melakukan tuntutan pidana. Kecuali ada unsur penipuan. Nah, itu baru dapat pidana, gitu ya. Ada lagi yang baru masuk ini? Nggak ada ya? Tolong kasih tahu ya. Kalau ada yang mau masuk. Oh, ada lagi 2 orang. Oke. Nah, kemudian asas itikat baik. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Sangat sulit melihat itikat. Sulit ya, sulit untuk menilai sebuah itikat itu sulit. Tapi bisa kita cermati di dalam klausula-klausula perjanjian itu. Contoh misalnya, dalam perjanjian asuransi dibuat bahwa ini kan perjanjian asuransi Indonesia itu kan dibuat secara sepihak oleh penerbit polis, oleh perusahaan asuransi kan. Kalau di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, perjanjian yang dibuat secara sepihak itu disebut sebagai klausula baku. Karena pemegang polis nasabah itu adalah konsumen, maka pemegang polis asuransi dia dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Nah, Undang-Undang Perlindungan Konsumen di pasal 18 sudah menegaskan bahwa dalam sebuah perjanjian yang dibuat antara pelaku usaha dengan konsumen tidak boleh mengandung klausula eksonerasi. Nah, apakah asuransi ini juga pemegang polis dalam perjanjian asuransi apakah juga dilindungi oleh UPK? Iya, jelas. Pasti. Segala bentuk perbuatan hukum yang tujuannya untuk mendatangkan atau memperoleh keuntungan, itu berarti para pihaknya yang satu pelaku usaha, yang satu konsumen. Ya sudah pasti dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Nah, yang dilarang dalam UPK itu adalah menggunakan klausula eksonerasi. Jadi nggak boleh pelaku usaha itu dalam klausula yang dibuatnya, kan dia buat secara sepihak, itu di dalamnya dia mengalihkan risiko kepada penanggung. Nah, perjanjian asuransi itu kan dibuat untuk menanggung risiko dari tertanggung. Menjadi absurd apabila kemudian penanggung mengalihkan lagi risiko itu kepada nasabah. Gitu ya, tidak boleh nih. Nah, jadi ada itikat baik. Harus perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Asas itikat baik 1338 pasal 3 KUH Perdata. Nah, polis asuransi itu biasanya disiapkan secara sepihak oleh penanggung, oleh perusahaan asuransi. Dan tertanggung itu pada umumnya memiliki pengetahuan yang terbatas tentang asuransi. Sehingga menyebabkan posisi tertanggung itu lemah. Nah, ini jadi dia dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kemudian asas kepribadian. 1315 KUH Perdata
Pada umumnya, tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji daripada untuk dirinya sendiri. Maksudnya begini, pasal 1315 itu mengatur bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang mengikatkan diri mereka saja. Jadi tidak bisa pihak-pihak lain yang tidak mengikatkan diri pada sebuah perjanjian itu kemudian terseret ke dalam sebuah perjanjian tersebut, gitu ya. 1315 KUH Perdata diperkuat lagi oleh 1340. Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya saja. Nah, contoh misalnya, asuransi kendaraan. Misalnya saya memakai asuransi Garda Auto. Nah, kemudian saya jual kendaraan, mau itu mobil, mau itu motor ya, sama saja, asuransi Garda Auto, kemudian saya mau jual kendaraannya. Apakah beserta asuransinya juga? Tidak. Kenapa? Karena asuransi yang saya buat antara saya dengan Garda Auto, para pihaknya adalah Nisla Rohaya dengan penerbit polis Garda Auto. Bukan oleh pihak ketiga, oleh pembeli kendaraan saya. Apakah dapat dialihkan? Bisa. Jadi harus dialihkan dan pihak Garda Auto itu harus mengganti akad perjanjian asuransinya. Yang diganti adalah pihaknya, pihak kedua, yaitu pemegang polis. Jadi bukan saya lagi, diganti oleh pembeli. Kalau pembeli tidak mau meneruskan, ya nggak masalah juga, gitu ya. Boleh-boleh aja dia tidak mau meneruskan dan dia mau pakai asuransi dari perusahaan asuransi yang lain. Apakah saya tetap harus terus bayar premi? Itu bisa disepakati oleh perusahaan asuransi. Biasanya kalau tidak diteruskan asuransinya, berarti kan preminya tidak bayar lagi, kemudian hangus ya, biasanya begitu ya. Gitu. Ya sangat jarang ada perusahaan asuransi yang ketika misalnya kurun waktu asuransinya 1 tahun, di bulan ke-6 kemudian kendaraannya dijual tapi tidak beserta asuransi, preminya stop di bulan ke-6, kemudian yang 6 bulan itu dibayar oleh penerbit asuransi, oleh perusahaan asuransi. Sangat jarang, biasanya hangus. Gitu ya. Nah, ini diingat bahwa perusahaan asuransi atau penanggung itu adalah pelaku usaha. Ya kalau dikembalikan berarti dia rugi kan? Artinya apa? Tujuan untuk memperoleh keuntungannya tidak ada. Nah, jadi perusahaan asuransi itu pedagang yang tidak mau mengalami kerugian. Gitu. Ya, memang tujuannya melakukan hubungan dagang itu kan untuk mendapatkan keuntungan. Tuh. Nah, itu Bu, mohon maaf Bu, ada ya. yang belum KCC Bu, Oh teman iya saya. ya. Oh iya ya. Ya, baik. Ya, selamat bergabung bagi yang baru bergabung. Sekali lagi, kalau ketinggalan materi nanti bisa ada lagi nggak? Bisa melihat rekamannya di YouTube, ya. Makanya ini selalu saya rekam kuliah Zoom-nya untuk mengantisipasi mahasiswa yang keterkendala koneksi internet, gitu ya. Karena itulah dia terlambat bergabung atau bahkan koneksi internetnya yang sangat tidak stabil menyebabkan dia terhalang menghadiri kuliah, jangan sampai ketinggalan materi gitu ya. Nah itu makanya saya rekam, kemudian nanti saya upload ke YouTube. Nah mudah-mudahan dengan cara ini tidak ada mahasiswa yang tidak
terpenuhi haknya ya, terpenuhi haknya untuk mendapatkan materi, itu. Nah, kemudian subjek asuransi tadi sudah kita bahas di awal ya. Subjek asuransi itu penanggung dan tertanggung. Penanggung adalah perusahaan asuransi atau penerbit polis. Tertanggung adalah pemegang polis atau nasabah. Bisa juga disebut sebagai konsumen, gitu ya. Kemudian ada pertanyaan sampai sini, silakan. Bu, Jenis-jenis. izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Fahri. Ya, Fahri. Bagaimana KUHD dan PSKI itu mengatur tentang peralihan hak milik atas objek asuransi berupa harta benda yang diasuransikan berkaitan dengan penutupan asuransinya, Bu? Itu gimana, Bu? Terima kasih. Contohnya gimana? Contoh realnya. Seperti apa bendanya? Benda tetap kah atau benda bergerak kah? Atau benda berwujud atau tidak berwujud? Oke, misalkan benda bergerak, Bu. Misalkan mobil gitu, Bu. Mobil, ya. Misalkan mobil gitu. Peralihan asuransinya. Iya, peralihan hak milik atas objek asuransinya itu kan berupa harta benda nih, misalkan mobil nih, Bu, Ya. yang diasuransikan. Nah, berkaitan dengan penutupan asuransinya itu. Nah, itu gimana tuh, Bu? Penutupan asuransi. Iya. Oh, tidak mau Iya. diteruskan lagi. Iya, misalkan, Bu. Ya, pembelinya tidak mau meneruskan asuransi. Sementara kalau Iya, nah itu. ya, sementara kalau kita teruskan kan mobilnya udah kita jual, gitu kan? Ya buat apa juga kita teruskan asuransi? Kita tawarkan ke pembeli, pembelinya saya nggak mau pakai Garda Auto, saya mau pakai Adira misalnya. Iya gitu, Bu. Gitu ya. Nah, itu gimana KUHD dan PSKI mengatur tentang itu ya, Bu? Ya, pengaturannya itu sebetulnya tidak ada diatur di undang-undang karena dia merupakan kesepakatan antara penanggung dengan tertanggung. Maka setiap perusahaan asuransi mengatur berakhirnya perjanjian asuransi itu berbeda-beda. Ada perusahaan asuransi yang mengatur berakhirnya asuransi itu misalnya 7 bulan membayar premi. Di bulan ke-8 itu tidak bayar premi lagi karena mobilnya udah dijual. Nah, maka tertanggung untuk perusahaan asuransi tertentu bisa mendapatkan misalnya 30% dari premi. Bahkan ada perusahaan asuransi tertentu yang menghanguskan apabila tertanggung atau konsumen atau pemegang polis itu mengakhiri perjanjian asuransi sebelum batas waktu. Jadi asuransinya setahun, dia mengakhirinya 7 bulan udah mau diakhiri. Nah, ini asuransi tertentu menghanguskan itu gitu. Nah, jadi memang sangat bergantung pada perjanjian asuransi di awal, di polisnya. Nah, sayangnya polis itu baru diterima oleh nasabah itu setelah kita menyetujui sebagai penanggung. Jadi saya pernah begini, ikut asuransi pendidikan, gitu ya. Saya mau lihat klausula perjanjiannya mana. Nggak bisa, Bu. Ibu baru bisa lihat ketentuan polisnya setelah Ibu tanda tangan persetujuan sebagai pemegang polis. Loh, ini kan aneh. Masa saya harus tanda tangan, bukan harus ya, itu kan tergantung saya mau ikut asuransi, silahkan, tidak ikut juga kan tidak ada sanksi hukumnya gitu ya. Cuman kan saya
tidak bisa mengikuti sebuah perjanjian tanpa saya harus tahu gitu isi perjanjiannya. Saya kan mau tahu apa yang saya peroleh, bagaimana kalau saya, berhenti membayar premi misalnya. Kalau berhenti bayar premi 1 bulan, 2 bulan itu bagaimana? Apakah langsung hangus atau ditawari mau diteruskan atau tidak? Atau bisa memperoleh 30% misalnya. Nah itu masih absurd gitu. Nah ini, salah satu keabsurditasan, perjanjian asuransi ya. Tapi ini untuk perusahaan asuransi tertentu, saya nggak usah sebut, ininya ya. Saya nggak tahu kalau yang perusahaan asuransi lain itu seperti apa, apakah boleh, apakah bisa calon pemegang polis itu tahu dulu isi polisnya apa kalau ikut, gitu ya. Nah kan aneh, masa saya baru tahu isi polisnya apa setelah saya tanda tangan, kemudian nanti diproses 5 hari kemudian baru datang polisnya. Ya di polis itulah baru ketahuan isinya apa gitu. Lah itu kan seperti apa ya, membeli sesuatu tapi kita tidak tahu apa yang kita beli, bentuknya seperti apa, warnanya apa gitu kan. Jadi ya saya nggak mau tanda tangan, kalau saya gitu aja sih. Cuman ketika saya ikut asuransi jiwa dengan perusahaan asuransi yang berbeda ya, beda, itu saya bisa lihat loh, saya bisa baca dulu seperti apa polisnya. Tapi sayangnya ketika saya tidak setuju dalam salah satu klausula gitu, ya nggak bisa dirubah, harus terima, take it or leave it gitu. Maka, syarat-syarat perjanjian yang ke-1 ya, itu kan sepakat. Itu kok sepakatnya terpaksa gitu. Gitu karena ya Jadi ya kalau sama aja gitu, sama aja bohong iya, nggak kalau sama kayak gitu. bukan, jadi misalnya gini, eee, asuransi jiwa itu salah satu klausula yang saya nggak setuju, itu, yang saya mau ini dihilangin itu klausulanya, itu. Kalau kehilangan jiwanya sebagai akibat penyakit tertentu yang tidak terdeteksi sebelumnya, itu perusahaan asuransi nggak mau ganti klaim. Nah, itu kan otomatis saya harus general check up dulu, penyakit apa yang saya derita, gitu. Nah, bagaimana kalau penyakitnya itu tidak ini saya mau asuransi jiwanya yang, eee, apa namanya, yang all risk ya, yang all risk. Bagaimana kalau penyakitnya itu muncul setelah polisnya itu saya terima? Misalnya nih, saya dinyatakan sehat-sehat aja nih waktu general check up, Bu Nisa sehat, ada penyakit tertentu misalnya asma. Ya saya kemukakan kan sama, penerbit polis saya punya asma. "Oh ya Bu ini ter-cover," gitu, karena di awal kan sudah dirinci penyakitnya apa, pernah operasi apa enggak, gitu kan. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya saya terpapar asap rokok sepanjang perjalanan, saya bayar premi ya. Di tahun ketiga saya dinyatakan dokter, kanker paru-paru sebagai akibat saya perokok pasif. Wah, ya nggak bisa kalau itu, nggak bisa klaim kalau saya meninggalnya akibat dari penyakit yang belum terdaftar pada saat saya awalnya daftar sebagai tertanggung asuransi. Nah kan jadinya, ya terpapar asap rokok itu kan bukan kemauan saya juga, gitu ya. Tapi asuransi nggak mau nanggung itu. Jadi dia betul-betul fix pada perjanjian di awal. Kalau ada penyakit-penyakit corona nih misalnya ya, corona, saya meninggal dunia karena penyakit corona itu tidak masuk ke dalam perjanjian sebagai penyakit yang dialihkan resikonya ke penanggung, ya penanggung nggak mau bayar klaim. Nah kan ini, apa ya, ya akhirnya saya nggak ikut juga gitu. Karena mikirnya ke sana ya, nggak ikut juga dan alhamdulillah tidak ikut karena ternyata berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia
asuransi itu haram hukumnya. Nah, ya mungkin Allah itu menunjukkan jalan ya. Nah, ini saya yang pertama nggak ikut asuransi pendidikan karena masa polisnya baru saya terima setelah saya tanda tangan. Saya nggak tahu dong isi perjanjiannya apa. Saya nggak mau ikut. Yang asuransi jiwa saya tahu dari awal isi polisnya apa, tapi saya tidak setuju atas salah satu klausula di dalamnya dan itu tidak bisa dirubah. Ini kalau di perlindungan konsumen masuknya klausula exonerasi loh. Mengalihkan risiko kepada konsumen. Gitu. Jadi pelaku usaha tuh maunya resikonya kalau dari awal udah terdeteksi asma ya kalau meninggalnya karena asma aja baru bisa dibayar klaim oleh ahli waris. Gitu. Jadi ada beberapa item gitu. Meninggal kehilangan jiwanya karena apa? Kecelakaan, sakit. Nah, sakit ini kan dijabarkan sakit apa. Jadi dari awal udah tahu gitu sakitnya apa. Nah, kalau corona kayak gini gimana? Kan nggak tercantum di polis. Tiba-tiba saya meninggal karena corona, nggak bisa klaim ahli waris. Gitu kan. Nah, itulah itu tadi karena memang perjanjian asuransi itu dibuat sepihak oleh pelaku usaha, oleh penerbit polis, dan tujuannya memang untuk mencari keuntungan. Tuh. Ya, sekarang asuransinya pakai asuransi sedekah aja deh, gitu ya. Akhirnya begitu aja. Nggak usah ikut asuransi, kata teman-teman ya, nggak usah ikut asuransi. Kita asuransinya ke Allah aja dengan cara sedekah, gitu ya. Ya udah, akhirnya udah. Sekarang kendaraan juga saya stop asuransinya. Asuransi kesehatan juga ikut BPJS itu pun karena wajib ya, karena wajib kalau nggak ikut BPJS nanti susah membuat dokumen-dokumen ya, ya udah ikut gitu. Tapi terpaksa ya ikutnya karena terpaksa. Kalau dalam Islam keikutsertaan kita pada sesuatu yang mudorot, tapi karena terpaksa, karena kalau tidak ikut itu, hak kita akan dihilangkan, maka hukumnya adalah darurat berarti boleh, tidak berdosa. Gitu. Di antara mahasiswa ada yang ikut asuransi enggak? Kendaraan sih, Bu. Ikut Ridho ya? Ridho Fahri ikut asuransi kendaraan? BPJS doang, Bu. BPJS. BPJS, Bu, BPJS. Kalau Bahri ada kendaraan, Bu. Ya. Kalau BPJS kan kita pernah tapi sekarang udah enggak, Bu. Iya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah kalau tidak ikut lagi. Memang asuransi itu menghilangkan ketawakalan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa aman dengan Nggak adanya bisa diklaim asuransi. juga. Iya, makanya susah klaimnya ya. Wah, ribet, Bu. Apalagi kalau misalkan terjadi kecelakaan itu runtutan kronologinya harus benar-benar Betul. jelas, Bu, kalau Iya. kendaraan. Dan itu merupakan kalau tidak jelas runtutan kronologi kecelakaannya, itu menjadi celah bagi perusahaan asuransi untuk memperlambat pembayaran benar, Bu. klaim. Itu Biasanya dicari-cari. dia malah nggak mau dibenerin kendaraan kita. Iya. Nunggu nanti-nanti. Iya, dicari-cari apa kekurangannya gitu kan. Harus pakai surat polisi, harus ini, harus itu, ada visum dokter, aduh. Gitu. Nah, kemudian ada lagi. Bu, mau nanya, Bu. Ya, silakan. Namanya siapa? Disebut dulu. Halo? Hilang ya sinyalnya. Ya, Bu, ya. Ini kenapa, Bu, ya? Kan saya pernah ke rumah sakit tuh, Bu, ya. Ya. Terus kenapa rumah sakit itu lebih cepat nanganin asuransi daripada BPJS, Bu? Padahal BPJS itu kan asuransi juga ya. Maksudnya asuransi swasta. Karena begini, kalau asuransi BPJS. Iya, padahal itu asuransi juga kan kelasnya juga BPJS kelas 1. Kelas 1 kan gede kan.
Tapi kalau pakai BPJS lama penanganannya. Iya, jadi kan lagi itu saya pernah Bu, saya kasih Iya. BPJS. Mm-mm. Cuman saya kagak ditanganin, pas saya kasih asuransi dari pabrik itu langsung cepet Bu, langsung tanganin. Itu mengapa kayak gitu Bu? Ini mungkin ya, mungkin kalau analisa saya, karena kalau asuransi BPJS itu kan harus, asuransi BPJS itu kan memakai uang negara. Dan ada apa namanya, klaimnya ke negara itu sulit. Gitu. Beberapa bulan yang lalu kan dokter-dokter mengeluh. Pembayaran, jadi BPJS itu dia rumah sakitnya nalangin dulu. Dia bayar dulu. Pakai uang rumah sakit dulu. Gitu. Nah, ketika klaim ke negara itu sulit katanya. Susah. Malah bertahun-tahun baru dibayar. Lah lalu bagaimana rumah sakit untuk membayar biaya operasional kan? Karena dana dari operasional rumah sakit itu digunakan untuk menangani pasien BPJS. Nah, begitu klaim ke negara, minta diganti, itu lama. Sampai bertahun-tahun apa tuh, yang ada dokter-dokter itu ya, yang ngomong, bukannya kami nggak mau nanganin pasien BPJS, tapi lama. Yang kemudian ketahuan BPJS menderita kerugian. Nah kan heboh lagi kan kita, BPJS mengalami kerugian 5 triliun. Nah, kita kan jadi, loh, kok begini? Terus kenapa kalau asuransi swasta itu cepat penanganannya? Karena asuransi swasta tidak perlu nalangin dulu, asuransi swastanya yang langsung membayarnya gitu. Nggak perlu lagi rumah sakit menalangin dulu dari biaya operasional rumah sakit. Makanya kalau BPJS memang lama. Dan harus ada rujukan kan dari puskesmas ya. Ya kadang juga dari rumah sakitnya, permainan dari rumah sakit begitu Bu. Iya. Ya kita tidak. Seperti kayak kemarin Bu ya. Enggak sih, kemarin peristiwa Bu. Jadi kemarin nenek saya itu masuk rumah sakit BPJS. Cuman dia pertama itu dibilangin COVID positif. Padahal saya tanya itu hasilnya itu kagak ada. Fiktif. Ya memang simpang siur beritanya ya, beritanya sangat simpang siur. Ada yang mengatakan bahwa rumah sakit mengambil keuntungan dari COVID-19 ini. Jadi pas satu pasien COVID-19 itu dibayar oleh pemerintah, katanya kita nggak tahu kabar benernya apa ya, 20 juta. Tapi saya memilih untuk tidak percaya dulu. Sebelum ya. Beritanya juga simpang siur.